Selamat datang di channel Belajar Chris Han. Kali ini, kita akan membahas salah satu modul lain yang ada di dalam program Chris Han Payroll, yaitu modul cuti. Modul cuti pada Chris Han Payroll berfungsi untuk memaintain data cuti pegawai, mulai dari mengolah saldo cuti, merangkum transaksi yang dilakukan, hingga menampilkan sisa saldo cuti. Modul ini tidak mempengaruhi ataupun dipengaruhi modul lainnya. Di Indonesia, terdapat beberapa jenis hak cuti yang dapat diambil oleh pegawai. Cuti-cuti tersebut adalah cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti sakit, cuti besar, dan cuti karena hal penting. Cuti yang perlu dimaintain lebih adalah cuti tahunan, karena cuti tahunan yang paling sering digunakan oleh pegawai. Untuk cuti tahunan, pegawai berhak mendapatkan 12 hari cuti dalam 1 tahun jika telah bekerja selama minimal 1 tahun. Sedangkan untuk jumlah hari cuti yang dapat diambil oleh pegawai dari jenis cuti lainnya dapat melihat Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Lalu bagaimana cara penyetingan jenis cuti tersebut dan cara menggunakan modul cuti yang ada di dalam program Chris Han Payroll? Berikut langkah-langkahnya. Pertama, dimulai dengan menyeting terlebih dahulu jenis-jenis cuti yang akan dimasukkan ke dalam Chris Han Payroll pada menu setup jenis cuti yang ada di menu cuti. Untuk kode, dapat diisi menggunakan inisial dari jenis cuti yang akan dimasukkan dan tanpa menggunakan spasi. Kedua, masukkan saldo cuti pegawai pada menu saldo awal cuti. Jika modul cuti baru akan digunakan pada pertengahan tahun, misalnya per bulan Agustus tahun 2020, maka perlu melakukan cut-off saldo cuti. Saldo awal cuti yang dimasukkan ke dalam sistem berdasarkan sisa cuti pegawai per 31 Juli 2020. Terdapat 2 cara untuk memasukkan saldo awal cuti, yaitu dengan input manual dan impor dari aplikasi Microsoft Excel. Untuk memasukkan saldo awal cuti secara manual, berikut langkah-langkahnya. Pertama, pada menu saldo awal cuti, pilih jenis cuti terlebih dahulu. Lalu pilih nama pegawai pada kolom nama pegawai. Kemudian, ubah tanggal jika diperlukan. Lalu masukkan sisa cuti dari pegawai tersebut. Untuk memasukkan saldo awal cuti, dengan menggunakan fitur impor dari aplikasi Microsoft Excel, berikut langkah-langkahnya. Pertama, siapkan terlebih dahulu data saldo awal cuti sesuai format impor yang sudah ditentukan oleh Chris Han. Untuk template format impor, dapat dibuat sendiri dengan mengikuti kolom-kolom yang sudah ditentukan sistem. Pada menu saldo awal cuti, klik tombol Import from Excel. Kolom-kolom yang wajib dilengkapi adalah kolom A untuk NIK, kolom B untuk nama pegawai, kolom C untuk kode jenis cuti. Kode jenis cuti yang dimasukkan harus sama dengan kode jenis cuti yang ada di menu setup jenis cuti. Kemudian kolom F untuk sisa cuti pegawai tersebut. Setelah Excel telah disiapkan, pada menu impor saldo awal cuti dari file Excel, klik tombol titik 3 di sebelah kolom nama file. Lalu arahkan ke lokasi di mana file Excel disimpan. Kemudian sesuaikan nama sheet, mulai baris, dan mulai kolom. Kemudian klik OK. Tunggu hingga proses selesai. Klik OK. Pada message box, impor data saldo awal cuti telah selesai. Untuk data-data yang telah berhasil diimpor, dapat dilihat langsung pada menu saldo awal cuti. Setelah penyetingan jenis cuti sudah dilakukan,
dan saldo awal cuti telah dimasukkan. Selanjutnya yang akan dibahas adalah cara memasukkan transaksi cuti ke dalam sistem. Untuk memasukkan transaksi cuti yang diambil oleh pegawai ke dalam sistem, berikut langkah-langkahnya. Pada menu cuti pegawai, klik menu transaksi cuti. Sesuaikan nama pegawai dan jenis cutinya. Lalu masukkan tanggal pengajuan cuti di kolom tanggal transaksi. Isi nomor referensi jika ada. Kemudian, masukkan tanggal-tanggal cuti yang diajukan pegawai di dalam kolom tanggal cuti pada kolom mulai dan selesai. Setelah itu, masukkan alasan pegawai tersebut mengambil cuti pada kolom keterangan. Sistem akan menghitung secara otomatis berapa hari pegawai tersebut mengambil cuti pada kolom kurang, dan sisa cuti pegawai tersebut akan terlihat pada kolom saldo akhir. Jika data transaksi cuti yang akan dimasukkan ke dalam sistem cukup banyak, dapat menggunakan fitur impor dari Microsoft Excel untuk memasukkan transaksi tersebut. Berikut langkah-langkahnya. Siapkan terlebih dahulu data cuti pegawai sesuai format impor yang sudah ditentukan oleh Krisan. Untuk template format impornya, dapat dibuat sendiri dengan mengikuti kolom-kolom yang sudah ditentukan sistem pada menu transaksi cuti. Klik tombol Import from Excel. Untuk kolom-kolom yang wajib dilengkapi adalah kolom A untuk NIK, kolom B untuk nama pegawai, kolom C untuk kode jenis cuti. Kode jenis cuti yang dimasukkan harus sama dengan kode jenis cuti yang ada di menu setup jenis cuti. Kolom D untuk tanggal transaksi. Tanggal transaksi dapat diisi dengan tanggal pengajuan cuti. Kolom F untuk tanggal mulai cuti, lalu kolom G untuk tanggal selesai cuti. Kolom H untuk alasan pegawai mengambil cuti. Yang terakhir kolom J untuk jumlah hari cutinya. Setelah Excel disiapkan, pada menu impor transaksi cuti dari file Excel, klik tombol titik 3 pada kolom nama file. Lalu arahkan ke lokasi di mana file Excel disimpan. Sesuaikan nama sheet, mulai baris, dan mulai kolom. Kemudian, klik OK. Tunggu hingga proses selesai. Klik OK. Pada message box, impor data transaksi cuti telah selesai. Selain dari dua cara memasukkan data cuti pegawai yang sudah dibahas, sistem juga menyediakan fitur memasukkan cuti yang berlaku untuk semua pegawai atau cuti yang berlaku untuk sebagian pegawai, seperti cuti bersama. Berikut cara untuk memasukkan cuti tersebut. Pada menu transaksi cuti, klik tombol Update. Pilih jenis cuti terlebih dahulu. Sesuaikan cabang sampai dengan tanggal join sebelum, jika diperlukan. Dikarenakan pada contoh cuti tersebut berlaku untuk semua pegawai, maka cabang sampai dengan tanggal join sebelum dapat dibiarkan kosong. Ubah tanggal transaksi jika tidak sesuai dengan yang diinginkan. Masukkan nomor referensi jika ada, lalu masukkan tanggal mulai dan tanggal selesai. Selanjutnya masukkan alasan cuti tersebut pada kolom keterangan. Jika jumlah cuti yang ditampilkan sistem tidak sesuai dengan yang seharusnya, ubah jumlah cuti tersebut pada bagian kurang. Selanjutnya, klik tombol proses. Tunggu hingga proses selesai, lalu klik OK. Untuk melihat hasilnya, dapat dilihat pada menu transaksi cuti.
Karena berlaku untuk semua pegawai, maka untuk pegawai-pegawai yang saldo awal cutinya belum dimasukkan ke dalam sistem karena belum memiliki saldo hak cuti, akan terlihat saldo akhir pegawai tersebut bernilai minus pada transaksi cuti pegawai tersebut. Terakhir, terdapat menu rangkuman di dalam menu cuti yang berfungsi dalam menampilkan rekap penggunaan cuti setiap bulannya selama 1 tahun untuk masing-masing jenis cuti yang ada. Demikian pembahasan mengenai modul cuti yang ada pada Krisan Payroll. Semoga bermanfaat.